Perkenalkan, nama saya Felisa Gule, kelas 11 MIA B. Sebagai mata pelajaran studinya lintas minat ekonomi. Sebagai guru pengasuhnya Sir Herimbowo Gule SPD. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya, terimalah salam saya dalam bahasa Nias kita, Yahoo. Sebagai materi yang saya jelaskan adalah ketenaga kerjaan. Perlu kita ketahui, tenaga kerja adalah faktor yang penting dalam pencapaian kemakmuran dalam suatu negara. Pertama kita ketahui pengertian ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan adalah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan. Baik, kita masuk dengan istilah-istilah dalam ketenaga kerjaan. Ada 3. Pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif dalam mencari pekerjaan dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Keduanya, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan atau kondisi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Baik, kita masuk bagian B, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi 2, yaitu pertama, tenaga kerja rohanian atau non-fisik. Tenaga kerja rohanian adalah tenaga kerja yang banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya konsultan, direktur, dan manajer. Baik, yang keduanya tenaga kerja jasmania atau fisik. Tenaga kerja fisik atau jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya pekerjaan bangunan, penyapu jalan, dan supir angkutan umum. Baik, kita masuk dalam tenaga kerja berdasarkan keahlian. Tenaga kerja berdasarkan keahlian ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih. Bagian C-nya, masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan ada 5. Pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. 2, jumlah angkatan kerja yang tinggi. 3, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. 4, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan yang kelimanya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Baik, kita masuk bagian D, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada beberapa usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak, yaitu pemerintah, swasta atau perusahaan, dan individu. Selanjutnya, bagian E, sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia beragam, ada upah harian, mingguan, dan bulanan. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta upah minimum. Baik, yang terakhirnya bagian F, pengangguran. 1, tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Dan nomor 2-nya, jenis pengangguran dan penyebabnya. Ada beberapa jenis pengangguran dan penyebabnya. 1, pengangguran konjuktor. 2, pengangguran struktural. 3, pengangguran frisional, dan pengangguran musimum. Dan yang ketiganya, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pengangguran merupakan suatu masalah pokok dalam masyarakat. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional yaitu A, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. B, penerimaan negara. C, beban psikologis, dan biaya sosial. Demikianlah penjelasan singkat dari materi saya. Semoga bermanfaat. Ingat,
Pendidikan mengembangkan kemampuan tetapi tidak menciptakan. Terima kasih, ya Allah.